Baik, kita langsung saja dilanjutkan oleh Bu Dade. Silakan Bu. Ya, makasih Bu Gia. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini saya bisa share ya Bu Gia ya. Stop, ada screen. Oh, nggak apa-apa. Ini. Kita lanjutkan ya sedikit. Hmm, Nah, ini contoh etik. Kita coba ke sini dulu ya. Nah, iya, yang ini ya. Iya, ya. Kemarin ini ya. Jadi ini masih lanjutannya, cuman ya judulnya saya jadikan sama aja ya. Kita lihat lebih jauh tentang istilah-istilah lain yang ada pada cakupan sosio informatik atau sosial computing ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian baca-baca ya, berbagai sumber itu biasanya ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi ada yang menganggap misalnya social machine sama sama crowdsourcing sama human computation itu bukannya ada di dalam social computing tapi irisan. Itu kita nggak terlalu memasalahkan itu ya. Cuman istilah-istilah ini memang ada di area sosioinformatik ya. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang teknologi asistif ya, tentang teknologi asistif tidak banyak berhubungan dengan data yang sangat besar. Kemudian studi-studinya atau aplikasi-aplikasinya berangkat dari adanya permasalahan dalam masyarakat, gitu ya, dalam masyarakat dan aplikasinya dibuat untuk segmen user tertentu, gitu ya. Nah, kita lihat istilah lebih jauh yang banyak ini ya, yang banyak berhubungan dengan sosioinformatik atau social computing. Ya. Siapa tahu nanti dari topik ini juga kalian karena misalnya ada istilah baru, terus nanti yang tadinya misalnya belum tahu topik TA-nya nanti bisa dapat juga topik TA-nya ya. Kan ini ini tingkat 3 ya. Normalnya kan mata kuliah ini di tingkat 3, walaupun mungkin yang tingkat 2 ada yang mengambil atau tingkat 4 baru mengambil sekarang ya. Nah, ini ya. Jadi ada istilah social machine. Jadi ini salah satu definisi ya, definisi dari pencetus sosial mesinnya ya. Pencetus sosial mesinnya itu sama dengan yang eh, ini Bapak Webb ya. Jadi Tim Berners-Lee, beliau yang mencetuskan web, kemudian semantik web, kemudian sosial mesin ya. Nah, eh, dua unsur yang ini ya, yang penting dari definisi ini itu ada human dan technological elements. Jadi sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa sosioinformatik itu harus ada dua aspek, satu aspek sosial, satu aspek teknologi. Nah, di sosial mesin juga sama, ada aspek human, kemudian ada aspek technological elements ya. Jadi ini yang dimaksud dengan sosial mesin ya. Nah, kalau dilihat di dimensi antara orang dengan proses sosial mesin itu adanya di kanan atas. Jadi partisipasi massanya lumayan besar ya, besar. Kemudian waktu komputasinya juga advance ya, karena berkaitan dengan data yang sangat besar ya. Nah, itu definisi untuk sosial mesin ya. Kita langsung lihat definisi dari semuanya ya. Nah, ini ada lagi yang namanya human computation. Jadi human computation ini seperti alternatif dari pemrosesan mesin yang sangat kompleks gitu ya. Jadi sebuah permasalahan yang diselesaikan dengan mesin dan sangat kompleks, misalnya itu yang berkaitan dengan image recognition ya. Nah, tapi ketika sebagai alternatifnya kita bisa bawa itu ke human computation gitu ya, ke human computation sehingga proses yang tadinya rumit itu menjadi lebih sederhana ya. Nah, ini definisi-definisi ini dari berbagai sumber ya. Nanti akan saya cantumkan juga sumber-sumbernya. Jadi slide ini mau saya perbaiki dulu sebelum saya upload gitu ya. Jadi intinya sama, eh, membiarkan atau orang gitu ya, orang melakukan sebuah proses gitu ya dari pada sebuah misalnya proses pembangunan aplikasi gitu ya. Jadi ada satu bagian atau satu subproses
yang tidak dikerjakan oleh mesin tapi dikerjakan oleh orang, ya. Kemudian hasilnya nanti, hasil dari kerja orang yang banyak tersebut diproses lagi dengan proses oleh mesin lagi, gitu ya. Nah, jadi ini kalau dilihat semua definisinya itu mengandung kata human, gitu ya. Jadi eh, ini di salah satu definisinya, misalnya proses komputasional yang melibatkan orang, ya, pada beberapa tahapnya, begitu ya. Kemudian juga yang lainnya, begitu ya. Ini sebuah teknik ya yang menggunakan kemampuan manusia dalam melakukan komputasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi intinya orang, gitu ya, humans ya. Jadi orang orang yang banyak melakukan sebuah proses komputasi yang biasanya proses komputasinya itu tidak rumit, gitu ya, tidak rumit tapi ukurannya besar, begitu ya. Jadi inti dari human computation ya sesuai dengan namanya, komputasi oleh orang, gitu ya. Nah, ini course lainnya, ini simulasi, ya. Nah, ini pencetusnya, ini ada ya, Louis von Ahn ya, dari tahun berapa ya, saya tidak mencatat tahunnya di sini ya. Jadi eh, seringkali terjadi bahwa sebuah proses yang oleh mesin itu menjadi rumit, kemudian akurasinya juga menjadi pertaruhan, begitu ya, dari segi waktunya juga lama, kemudian kompleksitasnya juga tinggi, tapi ketika dilakukan orang itu menjadi sebuah proses yang sederhana, ya. Nah, salah satu human computation, contoh human computation ini di sini, begitu ya. Ini misalnya ini kita melakukan deteksi sesuatu ya, deteksi fenomena dari data-data yang dikumpulkan dari sosial media. Contohnya misalnya deteksi misogini atau deteksi cyberbullying. Nah, itu kan sebenarnya kita menggunakan data yang kita dapatkan dari sosial media, kemudian data tersebut harus kita berikan label, dan proses selanjutnya adalah klasifikasi dengan salah satu metode machine learning, ya. Nah, proses pelabelan itu kan mudah, ya. Proses pelabelan itu mudah, cuman kalau berkaitan dengan data yang sangat besar ya ukurannya juga besar, begitu ya. Contoh jumlah datanya 10.000 aja ya. Nah, jumlah datanya 10.000 perlu diklasifikasi, ya, perlu diberikan label, dan yang memberikan labelnya tidak bisa hanya satu orang, ya, untuk menghindari human error. Jadi biasanya yang melakukannya lebih dari satu, minimal dua. Kalau ada kesepakatan, kalau sudah sama dua cukup, tapi kalau misalnya kurang tiga aja. Berarti kita perlu pemberi label sebanyak, kalau misalnya labelnya 10.000 berarti perlu 20.000 atau 30.000, gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan oleh dua atau tiga orang kan lumayan besar. Nah, proses pelabelan itu kita bisa serahkan kepada halayak, ya, kepada pengguna web. Jadi kita bisa invite orang-orang yang banyak untuk memberikan label kepada data-data tadi, ya. Nah, ini contoh human computation. Jadi kita kita percaya kebenarannya itu tergantung dari pendapat orang banyak. Nah, kalau tadi yang memberikan expert, kalau cara konvensional yang memberikan ahli itu misalnya psikolog atau misalnya dosen bahasa, begitu ya. Nah, tapi kalau untuk kalau untuk human computation kita bisa menyerahkan kepada siapapun, ya, kepada siapapun yang memenuhi kriteria. Misalnya kriterianya itu ya paham yang bagaimana yang dimaksud dengan misogini, ya. Nah, ini contoh human computation untuk pemberian label pada misalnya cuitan-cuitan di sosial media, gitu ya. Nah, eh, gitu ya. Jadi pemberian labelnya sederhana, begitu ya. Kan cuman checklist, gitu ya. Ini misogini ataukah tidak tahu, begitu kan. Cuman checklist ya. Cuman kalau 10.000 ya lumayan banyak kalau dilakukan oleh satu orang. Jadi kita bisa simpan
cuitan yang mau kita berikan label, yang perlu diberikan label itu pada sebuah web, misalnya, terus kita buat terbuka dan kita undang orang untuk melakukan labeling tersebut, ya. Nah, cara pelabelannya itu bisa jadi bukan langsung seperti checklist gitu ya, karena biasanya orang cenderung malas untuk memberikan checklist karena kesannya membosankan, ya. Nah, jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk game. Nah, game yang dimaksud ini juga dicetuskan oleh orang yang sama, ya, orang yang sama yang mencetuskan human computation. Ini namanya Gweb, jadi game dengan maksud tertentu. Nah, yang paling umum itu ada 2 orang player biasanya, ya. Ada yang 2 orang player. 2 orang player ini harus menyebutkan sebuah istilah yang menurut mereka itu cocok dengan gambar tersebut. Misalnya pada gambar anak kecil yang ada di mobil begitu, ya. Yang player pertama, pemain pertama dia menebak car gitu, ya. Kemudian head, kemudian kid. Nah, orang yang kedua, player kedua, dia mencetak boy, gitu ya. Kemudian dia menebak car juga, ya. Nah, jadi kalau 2 player itu sudah pernah memberikan istilah yang sama, maka permainan ini selesai dan gambar ini disimpan sebagai car, gitu ya. Nah, ini kan cara yang sederhana, ya. Jadi tidak menggunakan misalnya sebuah pengenalan citra begitu, ya, misalnya tidak mendeteksi segala macam image pixel gitu, ya, tidak, tapi ini dari gambar ini gitu, ya, gambar ini kemudian bisa disimpan bahwa kata yang paling tepat untuk image ini itu adalah car. Jadi proses komputasi yang besar oleh mesin itu bisa dihindarkan, begitu, ya. Nah, itu kelebihan dari human computation, ya. Jadi sebuah proses yang oleh mesin itu sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama, gitu, ya, dengan akurasi yang nantinya belum tentu baik, begitu, ya. Nah, kita serahkan ini kepada orang, begitu, ya. Nah, orangnya bisa seperti tadi ketika dalam proses pelabelan, ya, dengan mengundang banyak orang untuk memberikan label kepada postingan-postingan sosial media. Itu kan kita mengundang orang yang ini banyak. Nah, untuk yang gambar seperti ini kita cukup mengundang 2 orang untuk sebuah image, begitu, ya. Nah, untuk image lainnya juga kita memerlukan 2 orang player, ya. Nah, jadi nanti sesudah ini kita biarkan orang untuk bermain game ini, maka kita akan punya sebuah basis data yang isinya adalah gambar dengan sebuah kata yang menggambarkan gambar ini gambar untuk apa, ya. Nah, ketika nanti misalnya kita mau menggunakan gambar ini untuk aplikasi tidak, untuk aplikasi kita sebagai validasi apakah benar orang yang akan mengakses aplikasi kita, gitu, ya. Nah, kita bisa menggunakan gambar ini dan orangnya akan menebak dengan kata apakah sama ataukah tidak, ya. Nah, ini hampir mirip gitu, ya, penggunaannya misalnya dengan reCAPTCHA gitu, ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Nah, penyimpanan basis data untuk image seperti ini tidak dilakukan dengan pemrosesan mesin karena akan sangat kompleks, ya. Mengenali image seperti ini, ya, image yang cukup kompleks seperti ini gitu, ya. Kemudian mencari letak mobil di mana, itu kalau secara mesin kan akan sangat kompleks. Tapi kalau dengan manusia, dengan human computation, maka proses penyimpanan basis data untuk reCAPTCHA ini akan menjadi lebih sederhana, ya, lebih sederhana dan lebih cepat dan kebanyakan lebih akurat, gitu, ya. Nah, tadi kita sudah lihat definisi untuk human computation, kita juga sudah lihat definisi tadi untuk social machine, ya. Ada lagi istilah yang sangat-sangat sering digunakan, ya, itu crowdsourcing. Jadi, nah ini berkaitan, ya,
dari namanya saja ya, ada unsur orang gitu ya, ada unsur crowd gitu ya, orang, kemudian ada kata outsourcing gitu ya. Jadi kita pada definisi ini ada partisipasi orang yang sangat besar untuk melakukan sebuah aktivitas ya, untuk menghasilkan sesuatu ya. Nah, salah satu contoh crowdsourcing yang sukses gitu ya dari zaman dulu ini selalu ini ya, selalu salah satu contohnya itu adalah Wikipedia gitu ya. Nah, salah satunya Wikipedia. Nah, ini yang mau disoroti, yang saya soroti di sini, ini bukan hanya fungsi dari Wikipedia-nya yang ini ya, yang memang bisa memberikan ruang partisipasi bagi banyak orang ya untuk memberikan kontribusi, tetapi di sini bagaimana Wikipedia memberikan akses kepada orang-orang tersebut bukan hanya untuk menuliskan topiknya, tapi juga untuk menuliskan pendapat-pendapatnya ya. Nah, ini salah satu fasilitas Wikipedia ya. Di sini ada yang namanya talk gitu ya. Jadi talk ini yang menyempurnakan tujuan dari crowdsourcing-nya ya. Nah, salah satu tantangan di crowdsourcing itu ya, karena orang siapapun bisa terlibat pada crowdsourcing, maka bisa jadi tujuan dari kerja kolaboratifnya menjadi tidak tercapai. Gitu ya. Contoh, ini sebuah halaman untuk kota Berlin, gitu ya. Jadi segala hal tentang kota Berlin bisa dituliskan di sini, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang ini ya, ada autor yang keluar dari konteks Berlin, begitu ya. Nah, maka autor yang lain ini bisa melakukan rollback ya, bisa melakukan rollback, kemudian bisa menegur juga di sini, bisa berkomunikasi di sini, juga bisa melakukan tagging, begitu ya. Nah, jadi ini Wikipedia ini salah satu contoh yang baik untuk menjaga kualitas dari crowdsourcing-nya, ya. Nah, jadi yang khas dari crowdsourcing ini ada partisipasi massa yang besar, begitu ya, untuk memberikan kontribusi dalam membuat sebuah objek ya. Nah, kalau pada Wikipedia objek tersebut berupa teks gitu ya. Untuk contoh lainnya bahwa crowdsourcing ini bukan hanya Wikipedia begitu ya, bukan hanya teks saja, tapi juga bisa ini ya, bisa item-item lainnya ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh lainnya ya. Nah, ini crowdsourcing itu mulai mulai pertama digunakan itu tahun 2006 ya. Ya sudah masuk tahun 2000-an ya, sudah masuk tahun 2000-an. Jadi lumayan baru ya kalau tahun 2000 itu ya. Nah, tapi sebenarnya istilah dari collaborative work sendiri itu sudah ada dari tahun 1945 begitu ya. Itu collaborative work-nya atau cooperative work-nya. Tapi istilah crowdsourcing-nya begitu ya itu baru tahun 2006 ya. Nah, ini bagaimana crowdsourcing bekerja ya. Ini kita skip aja. Kita tidak akan melihat lebih detail di sini karena yang di kuliah ini kita akan lebih banyak ini ya, melihat contoh-contoh dari crowdsourcing, kemudian human computation dan social machine beserta ini ya, beserta kegunaannya gitu ya. Nah, jadi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan crowdsourcing ya, ya seperti yang ada sekarang itu ada crowdfunding gitu ya. Ada wisdom of the crowd gitu ya, ada crowdsourcing creative work sama micro work ya. Nah, kita tidak akan bahas detail satu persatu. Yang crowdfunding ini saya skip ya. Yang mau ditunjukkan di sini bahwa crowdsourcing yang awalnya hanya untuk teks ya. Ketika era Wikipedia itu mulai muncul itu baru teks gitu ya. Berikutnya itu bukan hanya teks tapi misalnya knowledge object atau misalnya funding begitu ya, knowledge object, funding, atau dalam skala yang lebih kecil bukan crowdfunding tapi cooperative work, bahkan untuk hal-hal yang lebih serius lainnya ya. Nah, contoh yang lebih serius itu misalnya pada ini ya, pada
pada desain perangkat lunak. Jadi feedback untuk desain perangkat lunaknya atau feedback untuk sebuah open source itu dibuka secara luas. Nah, feedbacknya itu yang termasuk ke dalam crowdsourcing. Nah, kita lihat ini ya, crowdfunding kita skip ya. Nah, ini wisdom of the crowd. Nah, ini yang berhubungan dengan social machine. Jadi kalau crowdsourcing itu lebih kepada mengumpulkan kontribusi-kontribusi dari banyak orang sampai terkumpul ya. Kalau misalnya itu teks ya, itu teks, maka sampai terkumpul teks yang banyak, atau misalnya kalau misalnya kolaboratif tagging sampai terkumpul tag yang banyak. Nah, proses berikutnya itu adalah pemrosesan terhadap hasil dari crowdsourcing tadi. Jadi contoh misalnya kolaboratif tagging ya. Kolaboratif tagging. Biasanya kita melakukan kolaboratif tagging itu misalnya terhadap video atau terhadap artikel gitu ya. Artikel ini menurut pembaca ini tentang apa gitu ya. Nah, kita biasanya bisa memberikan sebuah istilah atau beberapa istilah yang menurut kita cocok dengan teks tersebut. Nah, crowdsourcing selesai sampai sana ya. Nah, berikutnya adalah wisdom of the crowd. Jadi dari sekian banyak tag tersebut gitu ya, nanti bisa disimpulkan teks tersebut itu cenderung lebih ke topik apa begitu ya. Lebih jauhnya lagi kita misalnya untuk information retrieval. Jadi dari tag yang sudah diberikan pembaca tadi ya, yang sudah diberikan orang-orang tadi begitu ya, teks yang cocok dengan orang yang dicari itu teks yang mana saja. Nah, itu lebih jauhnya dari crowdsourcing. Jadi ada crowdsourcing, berikutnya ada wisdom of the crowd. Nah, social machine itu semuanya gitu ya. Nah, jadi perbedaan istilah-istilah tadi lebih banyak persamaannya dibandingkan dengan perbedaan-perbedaannya ya. Nah, untuk yang ini saya skip ya, tapi intinya bahwa crowdsourcing itu bukan hanya pada teks ya, bukan hanya pada teks, tapi bisa apapun gitu ya. Kemudian ini ada salah satu contoh untuk crowdsourcing ya, misalnya ini, nah ini contohnya ini sebuah museum ya, sebuah museum istilahnya biasanya suka dibilangnya museum terbuka ya, atau misalnya ini sih museum microplants gitu ya. Nah, jadi orang bisa berkontribusi ya, menuliskan atau mengumpulkan data tentang apa ya, tentang namanya apa, satwa eh, atau tanaman-tanaman yang ada di lingkungannya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan oleh petugas biasanya kalau cara konvensional kan ada petugas yang melakukan ini ya, yang melakukan inventarisir gitu ya, namanya apa, keberagaman ya, keberagaman makhluk hidup begitu ya. Nah, ini diundang siapapun begitu ya untuk memberikan kontribusi terhadap website ini ya. Jadi website ini terkait dengan microplants ya. Nah, jadi tetap teks begitu ya, tapi teksnya lebih ini ya, lebih fokus pada microplants gitu ya. Kemudian juga ini terkait dengan pengetahuan bidang tertentu juga, beda dengan Wikipedia yang bersifat lebih umum ya. Nah, ini contoh lain ya. Kemudian ada contoh lainnya, ini OpenStreetMap ya. Nah, OpenStreetMap ini ya pernah dipakai pada bencana. Saya lupa OpenStreetMap itu yang Haiti atau yang US karena badai Katrina ya, tapi pernah dipakai di salah satu negara itu ya, saya lupa Haiti atau di Amerika ya, yang Haiti itu gempa ya, yang di Amerika itu Katrina badai ya. Nah, jadi orang bisa berkontribusi untuk memberikan informasi terkait dengan daerah-daerah terdampak atau daerah-daerah yang
memerlukan bantuan yang belum terakses bantuan gitu ya, atau misalnya kondisi jalan yang bisa dilalui ataukah tidak. Dan penggunaan OpenStreetMap ini terbukti sukses begitu ya, sukses karena sejak digunakannya OpenStreetMap gitu ya, bantuan itu menjadi lancar. Jadi daerah-daerah yang tadinya terisolir kemudian bisa diakses ya. Nah, secara ini ya, secara ini ya, nilai plus dari crowdsourcing ini banyak begitu ya. Nah, tapi tantangannya besar ya. Nah, tantangannya besar itu terkait dengan kualitas informasi dan terkait dengan validitas informasi gitu ya. Nah, sama. Ini setiap sistem yang sistem crowdsourcing itu punya tantangan pada validitas dan kontrol informasi ya. Nah, di sini di Wikipedia, kontrol informasi atau validitas informasi itu difasilitasi dengan adanya talk ini ya, talk page. Jadi ada halaman di mana setiap autor atau siapapun gitu ya bisa berinteraksi, termasuk di sana misalnya melakukan tagging terhadap autor yang sudah melakukan revisi dan revisinya tidak sesuai dengan target dokumennya ya, atau misalnya hal lainnya gitu ya, bisa melakukan rollback. Jadi revisi yang dilakukan belakangan bisa digagalkan ya, dan kemudian bisa kembali kepada versi sebelumnya ya. Nah, tadi saya coba lihat yang Jakarta. Jakarta apa Bandung ya, saya lupa. Nah, itu di salah satu halamannya begitu ya. Oh, Bandung ya. Jadi di top page-nya itu ada yang memberikan ini, yang memberikan komen bahwa informasi tentang Bandung di Wikipedia ini cenderung seperti promosi wisata. Jadi mungkin punya travel agent gitu ya, menurut si orang itu ya. Nah, jadi itu contoh-contoh konsen yang bisa dituliskan oleh autor di sini ya, di Wikipedia. Jadi cara menjaga kualitas dan validitas dari objek yang sedang dibangun begitu ya, yang menjaganya adalah sesama kontributor ya. Termasuk dalam kontributor itu adalah admin ya, tapi bukan hanya admin ya, bukan hanya admin yang bisa melakukan proses menegur atau misalnya melakukan rollback, tapi siapapun orang yang terlibat, yang mau terlibat pada crowdsourcing ini. Nah, jelas ya. Jadi kalau biasanya kita selalu berkaitan dengan aplikasi yang ada adminnya begitu ya, semua yang melakukan update itu admin, validitasnya oleh admin gitu ya, dan orang-orang yang sudah ditentukan. Nah, kalau di crowdsourcing semuanya diserahkan kepada kontributor, termasuk di sana ini ya, penjagaan terhadap kualitas dan kontrol terhadap penyimpangan. Ya, nah itu ini ya, itu tantangan pada crowdsourcing, dan itu berlaku untuk semua sistem yang mengaplikasikan crowdsourcing ya, semua sistem crowdsourcing. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi kita lihat ya. Nah, ini microwalk ya. Microwalk ini ya, sama ya, hampir sama dengan definisi tadi pada human computation. Jadi ada subbagian pekerjaan yang sangat kecil, yang sederhana ya, bukan kecil, sederhana, tapi ukurannya besar ya, karena berkait dengan data yang besar. Nah, ini sering disebut sebagai microwalk ya. Nah, ini yang biasanya orang melakukan crowdsourcing untuk hal tersebut ya. Nah, ini problem untuk crowdsourcing ya. Jadi ada kualitas ya. Kualitas ini terkait validitas juga begitu. Kemudian ada intellectual property gitu ya. Siapa sebenarnya pemilik dari dokumen ini gitu ya? Siapa pemilik dari objek ini gitu ya. Kemudian juga tidak ada batasan waktu, makanya sering disebut produk atau proses dari crowdsourcing itu sifatnya fluid ya. Yang namanya fluid itu tidak ada
batasan air, tidak ada batasan waktu. Jadi seperti air mengalir gitu ya. Jadi sifatnya fluid begitu. Contohnya ya di Wikipedia tadi ya, tidak ada batasan bahwa misalnya dokumen tentang Berlin ini sudah cukup, nggak ada. Tapi orang tetap bisa melakukan updating terhadap objek tersebut. Ya. Kemudian, sebentar. Kemudian ini tadi ya kontrol. Jadi kita tidak bisa mencegah orang untuk tidak melakukan hal yang keluar dari target kolaboratif work-nya, tetapi kita bisa melakukan koreksi. Jadi tadi ya kita bisa melakukan koreksi. Nah, koreksi ini termasuk juga salah satu untuk menjaga validitas dari informasinya, ya. Kemudian ada ini ya, gini, di sistem yang crowdsourcing biasanya begitu ya, itu termasuk kontributor itu harus memutuskan juga mana bagian yang harus di-share, mana bagian yang harusnya tidak di-share, begitu ya. Karena biasanya di sistem yang collaborative work itu workspace itu ada workspace individual, ada yang share workspace. Jadi kadang orang bekerja secara individu, kadang orang juga perlu untuk share juga hasil dari pekerjaannya. Ya. Nah ini tantangan untuk crowdsourcing seperti ini. Ya, nah ini saya perlihatkan tadi ya. Kalau yang tadi talk page ya, talk page itu orang bisa melakukan tagging, jadi bisa nge-tag author lainnya, atau bisa melakukan undo ya, yang undo itu di yang sini ya, gitu. Kemudian juga bisa melakukan koreksi begitu ya, bisa melakukan diskusi juga. Nah ini ya history ini menjaga supaya orang itu selalu terupdate. Jadi semua kontributor itu selalu mengetahui saat ini sudah sampai posisi mana, begitu ya, sudah sampai posisi mana dan dia bisa mengikuti ya. Jadi tidak ada yang ketinggalan, gitu ya. Nah, termasuk di sini ada fasilitas-fasilitas untuk undo tadi yang untuk rollback tadi ya, yang saya bilang buat rollback tadi ya. Nah, ini bagaimana Wikipedia menjaga kualitas dari informasinya ya. Nah, ini sistem yang pertama ini ya, Wikipedia. Tadi kita ada contoh yang tadi ya, yang tentang museum ya, yang tentang katalog dari apa ya, organisme-organisme yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian nah ini juga peta ya, peta. Jadi ini peta ini salah satunya sekarang ini apa namanya PBB ya. PBB itu meminta pihak USAID ini untuk membuatkan peta untuk Libya. Jadi kondisi Libya ya itu akan dipetakan dalam sebuah peta seperti ini ya, peta seperti ini. Nah, ini juga pernah dipakai untuk bencana juga. Nah, sesudah bencana itu ini ya, tidak ini saya agak ketukar antara yang Yusahidi sama OpenStreetMap itu ya, yang mana yang Katrina, yang mana yang Haiti gitu ya. Nah, sesudah tadi disasternya lewat begitu ya, karena ini bermanfaat, peta ini masih tetap berjalan ya. Nah, sekarang yang diminta oleh PBB itu melakukan pemetaan ya, melakukan pemetaan terhadap kondisi Libya ya. Nah, karena ini bersifat crowdsourcing ya, maka yang melakukan updating informasi itu bukan hanya adminnya saja, tapi ini ada partisipasi massa begitu ya. Ada partisipasi massa di sini. Jadi itu yang memberikan informasi tentang kondisi di daerah-daerah di Libya begitu ya. Nah, nanti kan dari peta ini nanti bisa kelihatan gitu ya, mana yang misalnya kesehatannya, fasilitas kesehatannya jelek, mana yang misalnya infrastruktur jalannya itu jelek ya. Nah, semua itu berdasarkan informasi dari para kontributor ya, dari user biasa. Tidak perlu expert untuk memberikan kontribusi tersebut, tapi siapapun bisa ya.
Nah, kalau untuk skala lokal ya, skala lokal. Sebenarnya kita bisa membuat juga begitu ya, yang kita suka lihat begitu ya. Kalau di sini ya, di kita gitu ya, karena eh, lingkungan kita masih sangat kekeluargaan gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya jalan itu ditutup ya. Nah, jalan ditutup itu karena misalnya ada orang meninggal atau karena ada nikahan. Nah, satu ruas jalan ditutup itu kelilingnya bisa sangat ini ya, bisa sangat jauh gitu. Salah satunya kalau kompleks saya nih, kompleks saya itu perlintasan begitu ya, perlintasan antara area sini dengan area sini. Kalau jalan itu ditutup, maka orangnya harus keliling sampai ke jalan raya begitu. Nah, informasi-informasi itu tidak tidak ada begitu ya, tidak ada di peta manapun karena kan itu kayak kayak kearifan lokal ya. Nah, saya pernah juga jalan di gang sini, di gang yang dekat Teliu, di gang apa gang masjid. Nah, sudah saya jalan jauh, ternyata jalannya itu dipakai nikahan gitu ya. Ya saya kalau mau balik lagi berarti kan harus lewat jalan raya gitu ya. Mana saya kan jalan ya harus lewat jalan raya jauh. Ya, jadi saya terpaksa permisi tapi lewatnya di apa ya di jajaran paling belakang. Jadi tidak melewati tamu-tamu lah. Cuman kan tetap sangat tidak enak gitu ya melewati itu. Cuman kalau lewat jalan kan ya ya jauh gitu. Nah, informasi-informasi semacam itu kan sebenarnya perlu ya kita punya sebuah peta, misalnya sebuah data spasial yang orang bisa share apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Contoh ya, saya bisa share di lingkungan saya begitu ya. Di lingkungan saya ini saat ini misalnya portal yang ini ditutup. Jadi portal yang sana yang boleh buka begitu ya. Nah, terus misalnya ini ya saya pernah mengalami juga di ini ya dekat mall di daerah utara. Kita karena tidak hafal jalan kita pakai petunjuk tapi selalu petunjuknya tuh ini menunjukkan ke sebuah jalan gitu ya. Nah, ternyata jalannya itu di portal begitu. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah informasi yang terbuka seperti ini, yang mudah orang untuk mengaksesnya begitu, itu akan sangat bermanfaat begitu ya. Nah, biasanya kalau kita kan masih pakai cara-cara tradisional gitu ya, dengan melaporkan kepada radio misalnya. Nanti radio itu yang melakukan ini ya, yang lewat jalan ini begitu ya, hati-hati. Nah, itu kan cara tradisional. Kita sebenarnya bisa melakukannya dengan crowdsourcing seperti ini ya. Bentar saya tutup dulu WA-nya ya, bunyi-bunyi terus. Ya. Nah, itu tentang crowdsourcing. Jadi bukan hanya terkait dengan teks saja, bukan hanya untuk uh, untuk sharing sesuatu di kondisi yang biasa, yang normal, tapi crowdsourcing ini sudah terbukti sangat membantu pada situasi yang kritis ya, pada situasi yang kritis di mana informasi itu sangat diperlukan dan harus cepat begitu ya. Kalau misalnya mengandalkan admin begitu, itu kan lama begitu. Nah, jadi daripada mengandalkan admin yang hanya sekian orang ya setiap orang bisa menjadi kontributor ya. Nah, saya cek yang ini ya, yang di aplikasi ini ya, bagaimana mereka melakukan validasi informasinya seperti apa ya. Kalau tadi seperti di Wikipedia itu setiap orang akan berperan juga sebagai pengawas bagi kontribusi dari masing-masing kontributor gitu ya. Ini ya. Jadi ini yang di Haiti ini ya, yang di Sahidi ini ya. Jadi 2010, jadi mulai ininya 2010 gitu ya. Jadi ini gempa yang sangat besar ya, yang meninggal 230 orang dan kerusakannya lumayan banyak, masif begitu ya. Nah, perlu informasi yang cepat ya. Jadi dari international community itu sudah melakukan pencarian yang sangat ekstensif dan penyelamatan gitu ya. Cuman masalahnya juga karena kondisi jalan yang sangat jelek, yang sangat hancur, ada masalah bantuan bisa menjangkau daerah-daerah itu ataukah tidak begitu ya. Nah, peta ini gitu ya, peta
hasil crowdsourcing ini gitu ya, ini salah satu cara dia menunjukkan ini ya, menghimpun dan menunjukkan informasi ya, dari dan untuk warga Haiti ya. Jadi dari warga Haiti untuk tim SAR begitu ya. Jadi ini terbukti bekerja ya, bekerja sangat baik. Dan sekarang kalau kalian cek website ini website ini masih sangat aktif ya. Salah satunya juga dipakai untuk Libya. Jadi yang bukan hanya Libya saja, tapi juga ada proyek-proyek lainnya. Ya, intinya sama, melakukan apa ya? Melakukan deskripsi atas sebuah wilayah, jadi deskripsi spasial, gitu ya, dan meminta partisipasi massa, ya, untuk ini ya, untuk mendapatkan informasi yang ada, ya. Nah, itu ya, nah itu contohnya seperti itu ya. Nah ini salah satu sistem untuk crowdsourcing ya. Nah, kalau crowdsourcing tadi orangnya cenderung banyak ya, cenderung banyak dan orangnya tidak saling kenal, biasanya tidak saling kenal. Dari crowdsourcing ini ada istilah lain yang namanya computer supported cooperative work ya. Nah, untuk computer supported cooperative work ini orangnya grupnya itu lebih kecil biasanya, lebih kecil, kemudian bisa kenal atau bisa tidak saling kenal ya. Nah, contoh yang tidak saling kenal tapi bisa tetap bekerja secara kooperatif ya. Nah, contohnya ini ada website ya yang namanya ini ya, kolaboratif Protigi. Jadi kolaboratif Protigi untuk yang mungkin pernah mengambil representasi pengetahuan ya, pernah memakai Protigi. Nah, ini kolaboratif Protigi ini kita bisa melakukan membangun secara bersama. Ini saya kebetulan tidak punya ini ya, tidak share dengan siapa-siapa ya, tapi kita bisa melakukan membangun sebuah ontologi secara bersama-sama untuk orang yang sudah kenal atau user yang belum kenal juga ya. Jadi kita bisa melakukan membangun sebuah ontologi ya, sebuah ontologi pengetahuan, sebuah basis pengetahuan secara bersama-sama. Nah, biasanya grupnya itu kecil, tidak sebebas Wikipedia ya. Kemudian sebentar. Nah, ini Johnny Cash Project ini lebih ke crowdsourcing ya. Jadi Johnny Cash Project ini sebuah proyek ya, sebuah proyek tentang sebuah musisi ya, tentang seorang musisi yang sudah tidak ada, dan para penggemarnya kemudian melakukan inisiatif dengan mengadakan crowdsourcing. Jadi yang para penggemarnya ini berusaha menghimpun semua karya-karyanya dalam sebuah website, begitu ya. Nah, ini contoh crowdsourcing juga. Kemudian yang microplans juga ya. Kemudian tadi OpenStreetMap. Kemudian ada lagi, nah, yang Arnet Miner ini juga crowdsourcing. Ini untuk melakukan, di sini kita bisa sharing hasil publikasi dan sharing juga dan bisa melakukan tagging ya. Nah, hasil taggingnya nanti yang kemudian akan diproses lebih jauh, ya. Nah, ini contoh dari crowdsourcing dan ini ya, contoh dari crowdsourcing dan computer supported cooperative work ya. Nah, jadi yang membedakannya ya, biasanya yang membeda kalau CSCW biasanya ukuran dari grupnya itu kecil ya. Kalau crowdsourcing konotasinya lebih kepada grup yang sangat besar dan sangat terbuka ya. Nah, ini sejarah ya, atau sejarah dan tren ya, tren dari computer supported cooperative work ya. Jadi mulai dari tahun 80 ya, sebenarnya mulai dikenalnya sendiri dari tahun 1945 gitu ya. Cuman yang difoto di sumber ini mulai dari 1980 ya. Setelah 1980 mulai ada istilah computer supported cooperative work gitu ya. Sampai di sini ada trennya ya. Nah, ini ada trennya sampai dengan tahun 2029 ya. Nah, jadi tahun 2000 kita di 2020 ya. Di 2020 ya, termasuk di sini ada tangible web layout ya untuk orang buta ya. Begitu ya. Ini ya.
Kemudian di sini ada eh, ini penggunaan machine learning pada Wikipedia ya. Nah, saya belum tahu juga nanti penggunaannya seperti apa ya. Tapi trennya 2020 sampai 2029 ke sana. Kalau misalnya tren itu memang terjadi seperti itu ya. Jadi Wikipedia yang asalnya hanya crowdsourcing saja gitu ya, hanya menghimpun saja kontribusi-kontribusi dari sekian banyak autor, maka kalau sudah ada keterlibatan machine learning nanti fungsinya akan berubah, bukan hanya sistem untuk crowdsourcing, tapi nanti akan menjadi social machine ya. Jadi social machine itu ada crowdsourcing untuk mengumpulkan data-data dan informasi-informasinya dari autor yang banyak, ada pemrosesan terhadap informasi-informasi tersebut gitu ya. Nah, ini untuk ini ya, untuk CSCW ya, Computer Supported Cooperative Work. Jadi kita punya tadi ya, dari awal kita punya human computation. Kemudian ada social machine. Kemudian ada crowdsourcing. Nah, yang tadi social machine sama human computation itu sama juga dengan social computing sebelumnya, ada aspek human dan ada aspek teknologi. Crowdsourcing itu fokusnya lebih kepada ini ya, lebih kepada kontribusi, kontribusi dan partisipasi dari massa, begitu ya. Kemudian isu di crowdsourcing tadi itu ada isu validitas dan ada isu kontrol, begitu ya. Nah, dari crowdsourcing itu ada istilah lain, begitu ya, yang namanya Computer Supported Cooperative CSCW. Nah, perbedaannya yang crowdsourcing itu terbuka kelompoknya dan biasanya besar. Kalau kelompoknya besar, maka hampir hampir bisa kita bilang tidak ada koordinasi sama sekali ya, tapi koordinasi bisa dilakukan secara implisit. Jadi kalau ada kontributor baru misalnya masuk ke halaman Wikipedia tentang Berlin, maka tanpa ada koordinasi harusnya dia sudah paham bahwa page tersebut itu adalah page tentang kota Berlin gitu ya. Jadi tidak ada koordinasi secara implisit. Nah, di CSCW ini grupnya kecil ya. Grupnya kecil, ada dua dimensi, dimensi waktu sama dimensi dari tempat ya. Jadi ada dimensi waktu, ada dimensi tempat. Ini bukan istilah baru juga ya, ada sinkronus, asinkronus untuk waktu ya. Ada collocated dan remote gitu ya. Itu dua dimensi dari CSCW ya. Nah, ada istilah-istilah yang khas dari CSCW ini. Jadi ada yang namanya awareness ya, ada yang namanya ada yang namanya workspace ya. Jadi ada yang namanya workspace ya. Bentar. Eh, Sebentar. Awareness ya. Jadi ada aspek awareness yang harus dipenuhi ya. Nah, awareness itu ini misalnya ada personal awareness. Kalau kalian suka pakai pasti ya suka pakai Google Doc ya. Di bagian atas itu selalu kita bisa melihat ada sekian user yang saat itu sedang aktif ya. Nah, itu eh, salah satu bentuk fitur untuk awareness. Jadi orang yang sedang online saat itu tahu ada sekian banyak orang yang sedang online ya. Nah, di Wikipedia ya, karena ini Wikipedia lumayan lengkap ya. Awareness itu ditunjukkan dengan history. Jadi history ini ya dalam sebuah sistem yang kolaborasi ya, dalam sebuah sistem untuk kooperatif, history ini sangat membantu kita begitu ya. Kita bisa bisa mengetahui edit terakhir itu terhadap elemen apa, ada penambahan komponen apa, atau siapa yang melakukan editingnya begitu ya. Dan atau misalnya kita bisa tahu si autor A ini sudah melakukan editing apa aja, apakah dia termasuk autor yang aktif ataukah tidak ya. Nah, untuk pada sebuah ini ya, pada sebuah sistem untuk kolaboratif hal-hal tersebut perlu. Nah, contoh misalnya dulu sekali Google Doc itu belum ada ini. Google Doc itu belum ada fitur untuk memberikan komen dulu ya.
Jadi di Google Doc itu kita susah misalnya mengetahui siapa yang melakukan updating satu paragraf gitu ya. Dan misalnya kapan updating oleh seseorang itu pada paragraf itu kita kesulitan begitu ya. Nah, sekarang misalnya Google Docs sudah lumayan baik karena misalnya kita bisa melakukan komen, kita bisa melakukan tagging. Jadi semakin lama ya sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi untuk kolaboratif atau crowdsourcing itu makin diperkaya dengan fitur-fitur awareness tersebut ya. Nah, ini tantangan pada CSCW, pada cooperative work itu ada pada salah satunya pada awareness. Jadi bagaimana orang bisa tahu gitu ya apa yang terjadi di dalam grup gitu ya. Nah, cara tradisional ya, cara cara tradisional kan kita pakai misalnya Google Doc, komunikasi kita pakai pakai WA begitu ya. Ya bisa begitu ya, cuman eh, kurang pas karena kalau kita berkomunikasi tentang sebuah bagian dari sebuah tulisan yang sedang kita bangun sama-sama, percakapan kita itu kan tidak attach ke bagian tersebut gitu. Jadi kadang tidak nyambung antara komunikasi di luar dari aplikasi tersebut dengan apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan pada eh, dokumen tersebut. Nah, jadi akan lebih baik kalau semua fitur, termasuk fitur awareness, fitur komunikasi, fitur koordinasi, semuanya ada pada aplikasi yang sama. Ya, nah ini tantangan pada CSW. Ya, nah mungkin dari saya untuk materinya sudah ya seperti itu. Jadi semoga kalian dapat gambaran tentang ini ya tadi tentang human computation. Salah satu implementasinya di proses-proses yang sudah kalian kenal, misalnya tadi aplikasi deteksi misogini atau deteksi cyberbullying, kita bisa bisa mengaplikasikan human computation di sana. Terus kita juga tadi ada istilah crowdsourcing begitu ya. Nah, ada contoh-contoh aplikasi atau website ya atau web yang terbukti sudah sangat bermanfaat pada situasi dan kondisi yang sangat kritis ya. Tadi yang tentang map tadi yang tentang OpenStreetMap. Kemudian juga selain crowdsourcing ada social machine ya. Nah, kalau lihat dari tren tadi 2020 2029 kalau ada kan nantinya machine learning diaplikasikan untuk Wikipedia, maka Wikipedia bukan fungsinya bukan hanya untuk crowdsourcing, tapi akan berfungsi sebagai social machine. Jadi informasi yang terkumpulkan itu tidak hanya berhenti hanya sampai sharing informasi, tapi akan diproses lebih jauh. Nah, cuman proses lebih jauhnya kita belum tahu apa yang akan dilakukan terhadap Wikipedia, gitu ya. Kemudian dari crowdsourcing kita geser ke CSCW, ke Computer Supported Cooperative Work, itu untuk kerjasama antara kontributor dalam skala yang lebih kecil. Nah, maksudnya skala yang lebih kecil itu bukan objeknya, tapi skala orangnya. Jadi orangnya lebih kecil. Nah, isunya sama. Kalau di gini, kalau di crowdsourcing atau di human computation, uh, uh, isunya sama tentang validitas ya, tentang validitas dan kontrol informasi. Tapi kalau di human computation, prinsipnya adalah apa yang disebut benar gitu ya oleh halayak, oleh sebagian besar halayak, maka itulah kebenarannya. Jadi kalau ada satu cuitan ya, kemudian diminta pendapat ke 100 orang. Nah, yang 60 bilang bahwa cuitan itu mengandung penghinaan, ya sudah itulah kebenarannya begitu ya. Nah, kalau di crowdsourcing tadi ada sistem pengawasan secara tidak langsung oleh kontributor-kontributor lain ya. Jadi kontributor lain yang melakukan validasi atau melakukan teguran, melakukan komunikasi atau melakukan rollback ya. Nah, di CSCW masalah target sama masalah validitas informasi lebih bisa terjaga karena grupnya kecil ya, karena grupnya kecil dan biasanya mereka punya fitur-fitur awareness, kemudian komunikasi yang lebih baik dan koordinasi yang lebih eksplisit ya. Nah, itu untuk materi hari ini. Saya mau sedikit
memperlihatkan yang minggu kemarin yang menanyakan tentang etik ya. Jadi kalau yang semua eksperimen itu harusnya memenuhi syarat etika ya. Cuman saya tidak punya contoh dokumen etik untuk studi yang tidak melibatkan manusia ya. Jadi eh, biasanya setiap institusi penelitian termasuk universitas ya, biasanya itu punya sebuah komisi yang nantinya akan meneliti studi kita ini layak dilakukan ataukah tidak gitu ya. Nah, hanya kalau saya perhatikan komisi etika ini di lembaga pendidikan di kita itu masih belum, kayaknya belum ada ya. Jadi masih lebih kepada apa ya? Mungkin hati nurani sendiri begitu ya. Apakah memenuhi etika ataukah tidak begitu ya. Nah, kalau biasanya kalau di luar institusi penelitian di luar biasanya mereka sudah punya komisi etik sendiri yang akan mengecek dokumen-dokumen kita ya. Termasuk misalnya saya pernah waktu itu untuk penelitian saya ya, untuk penelitian saya minta grant dari sebuah asosiasi. Dia minta ini tolong cantumkan bahwa ini ya proposal saya sama rencananya itu sudah dicek apakah melanggar etik atau enggak. Terus harus dituliskan siapa yang melakukan review etiknya siapa, eh, kemudian tanggal berapa dan nomor keputusannya begitu. Jadi sudah ini ya sudah clear kalau di. Nah, ini contoh-contoh dokumen etik ya. Termasuk kalau kalian membuat ini ya, membuat kuesioner ya. Nah, dokumen etik itu bukan untuk satu studi besar ya. Jadi gini, misalnya kalian untuk tugas akhir kalian itu perlu melakukan dua dua buah studi. Satu misalnya melakukan angket ya, satu melakukan wawancara. Nah, dua-duanya harus ini ya, harus itu aplikasi yang terpisah. Jadi dua-duanya harus lolos etik gitu ya. Nah, kalau di kita malah komisi etik itu komisi yang ini ya, komisi yang mengecek pelanggaran etika berakademik ya oleh dosen, oleh mahasiswa, oh ya oleh sivitas akademik kan ya, malah ke sana tapi bukan etik penelitiannya. Nah, termasuk kalau kalian sekarang misalnya sedang mengambil mata kuliah misalnya IMK gitu ya, mata kuliah RPL yang perlu melakukan kuesioner atau melakukan wawancara, maka walaupun tidak ada komisi etik, pastikan kalian tidak melanggar etik. Ya, contoh yang melanggar etik, misalnya, contoh kecil aja, kalian mengundang orang-orang secara terbuka. Jadi kalian posting di misalnya satu wag ya, di satu wag kalian invite orang-orang ya. Nah, tapi kalau di wag tersebut itu tidak semuanya memenuhi kualifikasi ya, maka kita sudah menyalahi etika. Jelas ya. Jadi itu hal yang kelihatannya sepele tapi juga bisa membuat kita tidak lulus ya, tidak lolos review etik gitu ya. Kedua, cantumkan nama ya. Jadi saya baru-baru ini ada mahasiswa yang misalnya minta saya mengisi kuesioner untuk sebuah mata kuliah gitu ya. Cuman saya cek itu nggak ada nama penelitinya ini siapa ya, nama mahasiswanya itu tidak ada. Sudah tidak ada nama mahasiswanya, tidak ada tujuannya apa begitu ya. Tidak disebutkan juga misalnya estimasi waktunya gitu ya. Estimasi waktunya berapa lama begitu ya. Nah, itu hal-hal yang ini ya, yang harusnya sudah tercantum. Nah, ini contoh contoh dokumen etik ya. Jadi dokumen etik itu kita harus mencantumkan background kita. Jadi kalau kita mau melakukan 4 kali penelitian ya kan biasanya misalkan karena ini levelnya lebih atas dari S1 jadi biasanya penelitian satu tesis itu jadi beberapa penelitian kecil gitu ya. Nah, itu semuanya harus lolos etiknya. Ini salah satunya contoh dokumennya ini ya. Nah, di sini kita harus sebutkan metodenya seperti apa, materinya seperti apa, partisipannya seperti apa gitu ya.
prosedur mengundang partisipannya seperti apa, sesinya tuh bagaimana dan sebagainya. Jadi selengkap mungkin ya. Termasuk di sini tentang jaminan atau proteksi data. Jadi ada jaminan tentang kerahasiaan data ya. Nah, kalau ada salah satu saja yang tidak memenuhi ya, nah biasanya kita tidak lolos review etik, tidak bisa melakukan penelitian. Jadi tidak bisa melakukan kuesioner. Jadi kita harus memperbaiki dokumen tersebut ya. Nah ini kalau misalnya kalian diikut mata kuliah yang tadi saya sebutkan ya, kalian mau minta orang kuesioner, jangan lupa cantumkan nama penelitinya, cantumkan tujuan dari kuesionernya, kemudian kemudian sebentar, kemudian ada jaminan kerahasiaan data itu untuk partisipan penting ya. Jadi kalian harus bilang bahwa kerahasiaan datanya dijamin ya. Jadi maksudnya dijamin itu yang nanti tahu itu hanya kalian dan para penguji atau pembimbing kalian. Sudah itu tidak akan tersebar ke pihak ketiga di luar dari lingkup penelitian tadi ya. Kemudian ada estimasi waktunya. Jadi partisipan sudah tahu kira-kira kalau ikut ikut penelitian ini menjadi partisipan di sini itu perlu waktu berapa lama ya. Dan ini dan jaminan bahwa partisipannya itu tidak perlu memaksakan diri untuk menyelesaikannya kalau misalnya tidak ingin. Jadi di sini kita harus nyatakan bahwa partisipannya ini dapat mengundurkan diri kapanpun tanpa konsekuensi. Nah, di kita itu yang suka terjadi ya, itu memaksa gitu ya. Jadi kalau orang sudah setuju mengisi kuesioner, di tengah-tengah itu karena tidak ada gambaran bahwa kuesionernya 100 pertanyaan gitu ya, baru 30 pas lihat masih 70. Nah, orangnya mau mundur itu biasanya dibujuk di apalah gitu ya. Nah, itu sudah melanggar etika. Jadi harusnya orang bisa keluar kapanpun. Nah, masalah penelitian kita kan jadi kurang orang ya, itu resiko kita sebagai peneliti ya. Jadi jangan memaksa orang untuk mengerjakan sampai selesai ya. Nah, untuk hadiah, nah ini jadi partisipan itu harus mengisi consent form ya. Jadi bahwa dia memang memahami ini studi buat apa. Dia setuju untuk terlibat di penelitian tersebut dan dia paham bahwa dia bisa mundur kapan aja gitu ya. Nah, consent form ini perlu ya. Nah, saya lihat sih kalau mahasiswa begitu ya, saya suka dapat misalnya dari mahasiswa mohon isi, tidak ada consent form seperti ini begitu ya. Jadi kalau sudah klik itu dianggap ya sudah setuju gitu ya. Cuman kan tidak tahu juga si partisipannya itu si saya dalam hal ini itu paham enggak gitu kan, enggak ada petunjuknya gitu. Cuman karena oke lah ikut gitu kan, cuman kan tidak paham juga perlu waktu berapa lama, pertanyaannya seberapa banyak, tujuannya buat apa, nanti dipakai seperti apa, data saya apakah aman ataukah enggak, kan ada biasanya data nomor telepon, email, gitu ya. Nah, itu yang harus kita jamin ya. Nah, hadiah itu boleh ya. Hadiah itu boleh, hadiah itu boleh. Cuman kalau di institusi yang ada komisi etiknya itu termasuk yang harus dituliskan. Jadi misalnya kita mau memberikan misalnya akses internet gratis 1 bulan untuk partisipan yang menyelesaikan pengisian kuesionernya. Itu boleh ya, boleh, tapi harus sudah dicantumkan dari awal ya, harus sudah dicantumkan dari awal ya, dan itu sudah harus masuk di komisi etik begitu ya. Jadi bukan tiba-tiba gitu ya, karena ini ya, karena misalnya awalnya tidak kepikir lah gitu. Cuman karena lihat lihat eh, lihat partisipannya sangat berusaha apa sih, sudah meluangkan waktu terus kita ini. Nah, itu menyalahi aturan ya. Menyalahi etik karena sebelumnya kita bilang tidak ada hadiah apapun gitu ya. Itu harus dengan persetujuan komisi etik ya. Nah, cuman kalau di kita kan nggak ada komisi etiknya ya. Ya, ya itulah ya, ya minimal tadi dari hal-hal yang
yang ini ya, dari hal-hal yang ini, dari consent form, coba kalian mulai praktekkan untuk mata kuliah yang misalnya memerlukan studi ya, memerlukan kuesioner atau memerlukan wawancara gitu ya, kalian coba aplikasikan ya. Jadi partisipan tuh harus paham betul dia itu apa yang akan digali di ini ya, apa yang akan digali di interview tersebut begitu. Dan interviewnya kurang lebih akan berapa lama. Nanti hasil interviewnya dipakai untuk apa. Nah, itu partisipan itu harus paham dan itu tugas penelitinya, tugas kita kalau kita sebagai penelitinya yang harus memberitahukan sejelas-jelasnya kepada partisipan ya. Baik dari saya sudah. Saya serahkan lagi ke Bu Gia ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Dade. Teman-teman, ada yang mau ditanya? Bisa ditanya, bisa raise hand kalau mau bertanya langsung. Ini sudah ada yang masuk via chat juga, Bu. Oh iya, iya. Ya, ya. Saya suka enggak ngecek app ya. Sebentar. Kalau tadi ya sih tadi etisnya, etikanya etika penelitian ya. Nah, kalau di crowdsourcing itu eh, ada ya sebentar. Di crowdsourcing itu ada 9 faktor C ya yang jadi ini. Etika sih tidak termasuk gitu ya. Tidak termasuk salah satu tantangan di CSCW begitu ya. Tapi ya kayaknya di semua hal tentang apapun tuh selalu ada tantangan etika begitu ya. Hanya kalau di crowdsourcing semua yang melakukan controlling ya, controlling atau validasi atau misalnya teguran gitu ya. Teguran itu ini ya, itu semuanya oleh kontributor lain. Nah, saya dulu pernah ada rekan ya, rekan eh, rekan dosen tapi bukan dosen sini, dosen universitas lain ya, teman kuliah zaman dulu gitu ya. Nah, dia melakukan ini tugas ya, gini, mengumpulkan tugas. Jadi si mahasiswanya dikasih tugas dan tugasnya harus diuploadnya di Wikipedia. Jadi masing-masing mahasiswanya itu harus membuat page di Wikipedia. Nah, nah itu kan sebenarnya apa itu bisa masuk pelanggaran etik mungkin ya. Bukan atau mungkin bukan ini tahu, tapi itu pelanggaran. Pelanggaran karena tujuan dari Wikipedia itu bukan untuk sharing tugas kuliah gitu ya. Jadi harus lepas konteks. Contoh yang Bandung tadi, ada yang mensinyalir salah satu komen yang saya baca bahwa informasi tentang Bandung ini kok seperti seperti tulisan travel agent gitu ya, seperti promosi. Nah, itu melanggar melanggar aturan ya. Cuman kalau itu termasuk etika atau enggak, di crowdsourcing saya nggak bisa menjelaskan, tapi itu melanggar ya. Cuman yang tadi saya jelaskan tentang komisi etik, tentang etika itu tentang review etik untuk studi ya, studi apapun baik yang berhubungan dengan orang maupun tidak, tapi yang tadi saya kasih contoh itu yang berhubungan dengan orang ya, karena dulu penelitian saya banyak berhubungan dengan orang ya. Iya, iya itu memang yang nomor dua yang tadi yang tantangan crowdsourcing tadi. Jadi memang ini eh, makanya fitur fitur awareness itu perlu gitu. Jadi tadi awareness yang ada di sini ya, yang ada di Wikipedia contohnya. Yang ada di Wikipedia itu awareness-nya itu contohnya berupa ini ya, berupa histori. Nah, Nah, eh, ini ya yang menjawab yang pertanyaan tadi cara mengantisipasi kalau ada yang ini. Salah satunya harus ada fitur awareness. Jadi para kontributornya atau orang-orang itu mendapatkan notifikasi, entah notifikasi atau apalah gitu ya, bahwa sudah ada akses terhadap sesuatu gitu ya, sudah ada penambahan item misalnya, sudah ada penghapusan item, sudah ada yang menulis komen. Jadi
fitur itu perlu, dan sekarang hampir selalu sosial media pun juga punya fitur awareness. Itu kan selalu ada notifikasi ya, si A misalnya share apa. Nah, itu fitur awareness. Jadi orang bisa aware bahwa ada akses terhadap sesuatu begitu ya. Nah, kalau diantisipasi di awal, kalau kita gini ya, kalau kita memilih crowdsourcing itu memang tantangan dan pasti akan terjadi begitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai ini dulu ya, semua yang mau diupload misalnya harus lewat admin ya itu bukan crowdsourcing lagi begitu ya. Jadi ya crowdsourcing itu memang setiap orang punya hak yang sama untuk berkontribusi. Nah, validitas sama kontrolnya dijaga oleh sesama kontributor. Jelas ya. Nah, yang cara mengantisipasinya harus ada fitur tadi, fitur awareness atau fitur fitur lain yang memungkinkan komunikasi atau tagging gitu ya. Jadi kita bisa melakukan teguran gitu ya, kita bisa melakukan misalnya scoring begitu ya, untuk berapa lama tidak bisa mengakses gitu. Tapi kalau kemudian mengubah seperti tadi misalnya jadi dicek misalnya itu jadi bukan crowdsourcing lagi ya. Generatif AI. Oh iya iya iya. Ya, cuman saya masih nggak kebayang ya hubungannya ke crowdsourcing ya. Ya, ya generatif AI-nya jelas gitu ya. Terus crowdsourcing-nya jelas, cuman hubungan antara dua itu saya belum ini ya, belum belum dapat linknya begitu ya dari generatif AI, kemudian justifikasinya dengan ini, dengan justifikasi dengan crowdsourcing. Saya belum ini belum enggak ini belum dapat linknya begitu ya, belum melihat hubungan antara dua tersebut begitu ya. Iya, ya, itu ya untuk yang ini yang Stephen saya belum kebayang hubungan generatif AI sama crowdsourcing-nya sama human computing-nya. Dua-duanya jelas areanya, cuman hubungannya saya belum kebayang ya. Bagaimana utama yang tadi dia menggunakan pengalaman. Iya, jadi gini, crowdsourcing itu crowdsourcing itu biasanya dilakukan atau human computation-nya untuk ini ya, untuk hal-hal yang prosesnya sederhana, eh, prosesnya sederhana diperlukan, tapi perlu dan ukurannya besar. Jadi misalnya tadi ya, kalau misalnya kita serahkan proses pelabelan pada aplikasi deteksi misogini kita misalnya, resiko yang mungkin itu kecil, resikonya itu kecil. Resiko yang mungkin itu bahwa orangnya misalnya tidak jujur gitu ya, atau misalnya tidak tahu yang mana termasuk misogini, mana tidak. Tapi kalau secara aplikasi, secara proyek tidak terlalu berpengaruh begitu ya. Terus pernah juga ada studi dia untuk open source gitu ya. Kemudian crowdsourcing-nya itu untuk memberikan feedback. Nah, kalau bentuknya feedback juga kan tidak tidak membahayakan juga begitu. Jadi dalam sebuah proyek, nah biasanya jadi diserahkan kepada human computation atau ke crowdsourcing itu bagian yang bukan bagian yang nantinya akan membuat misalnya error yang besar gitu ya, bukan. Tapi misalnya bentuk errornya tuh error yang misalnya datanya tuh jadi kurang apa ya, jadi kurang kurang bagus gitu ya. Jadi ada sebagian data-data yang harusnya misalnya kelas labelannya misalnya A, tapi terus malah dapat kelas labelnya B gitu ya kan. Nanti itu akan berpengaruh ke akurasi gitu ya. Tapi itu kemungkinan error yang mungkin gitu ya. Jadi tidak menyerahkan proses yang besarnya ke crowdsourcing gitu ya. Tapi kalau ke CSCW, ke Computer Supported Cooperative Work, mungkin karena CSCW itu biasanya kumpulan kecil dan biasanya orangnya kita kenal atau orangnya baru kenal, tetapi kita tahu bahwa orang tersebut itu bekerja di area yang sama dengan kita, gitu. Dan biasanya itu jaraknya jauh, gitu ya, kontak-kontakan, terus kita melakukan
misalnya membangun paper bersama atau membangun sebuah open source bersama gitu ya, seperti itu. Iya, 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 iya. Itu kan memang tantangan crowdsourcing itu ya. Jadi kontrolnya sedikit, iya. Security, security mungkin saya lebih ke validasi ya. Validasinya dipertanyakan, iya. Kontrolnya, iya. Jadi memang tantangan di crowdsourcing itu begitu, gitu ya. Cuman karena hal-hal tersebut dilakukan oleh kontributor, maka yang melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang demikian itu adalah kontributor juga, begitu ya. Nah, kalau saya sih lihatnya ya, crowdsourcing itu eh, bisa dilakukan gitu ya, akan sukses begitu. Sebuah crowdsourcing itu akan sukses kalau kalau para kontributornya itu adalah orang-orang yang apa ya, yang dewasa dan beretika begitu ya, gitu. Ini contohnya yang tadi yang misalnya peta ya, yang tadi yang OpenStreetMap kan itu sangat-sangat rawan ya orang memberikan informasi yang palsu begitu ya. Terus kan kalau seperti di kita gitu kan sering ada orang yang memberikan informasi palsu. Nah, ya yang seperti itu memang bahaya ya. Jadi yang crowdsourcing tantangannya begitu. Nah, jadi memang akan sukses begitu ya, akan mencapai target kalau para kontributornya itu orang-orang yang dewasa yang paham gunanya apa dan komitmen begitu. Tapi memang kelemahan dari crowdsourcing itu ya, jadi kontrolnya sedikit, koordinasinya sedikit gitu ya. Terus kemudian kualitasnya juga ya itu memang tantangan dari crowdsourcing. Makanya biasanya eh, selain yang dokumen tadi seperti Wikipedia yang tidak terlalu berefek banyak, atau misalnya yang tadi proses pelabelan, kalau misalnya proses lain yang perlu dilakukan bersama-sama, itu biasanya bentuknya tuh seperti komputer kooperatif. Jadi hanya orang-orang tertentu yang kita tahu kualitasnya seperti apa, komitmennya seperti apa, dan kelompoknya kecil. Kalau kelompok kecil maka koordinasinya bisa lebih lebih baik, lebih eksplisit. Ya. Kemudian oh ya, ini ya crowdsourcing ya. Kalau yang tadi ya, yang seperti di ini ya, yang di apa, yang di software ya. Jadi di salah satu tahapan software, salah satu outputnya itu di salah satu tahapannya itu bisa mendapatkan feedback dari yang lain ya. Jadi sebentar, perubahan kebutuhan proyek ya. Sebentar, saya lagi mikir perubahannya tuh perubahan seperti apa ya. Saya tidak punya contoh real ya untuk yang ini. Saya belum kebayang untuk kasusnya seperti apa. Tapi yang feedback yang tadi ya, yang feedback yang crowdsourcing untuk sebuah output dari tahapan perancangan perangkat lunak itu memang bisa mengubah 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 apa ya, output yang tadi di ini ya, yang diberikan feedback itu menjadi lebih baik. Nah, tapi apakah itu mengubahnya sampai level misalnya tahap analisis kebutuhan, saya tidak yakin juga ya. Saya tidak bisa bilang juga ya, karena kalau sampai mengubah banget ya masa dari awal ya. Nah, biasanya itu terkait kualitas ya. Nah, dan memang gini ya, biasanya untuk sistem-sistem sosial computing evaluasi itu dua kali. Jadi ada evaluasi awal yang misalnya usability testing. Nah, usability testing itu bisa dengan cara crowdsourcing. Jadi orangnya berpartisipasi banyak. Nah, itu yang terus kita akan dapat feedback-feedback dan kemudian memperbaiki aplikasi kita. Tapi tidak sampai mundur ya, nggak sampai mundur ke analisis kebutuhan. Karena kalau analisis kebutuhan itu kan terkait dengan proyek kita di awal itu siapa yang mengontrak kita gitu ya. Jadi berubah, tapi saya tidak yakin kalau berubahnya sampai seawal ke analisis kebutuhan ya. Iya, jadi memang kualitas outputnya tadi ya, kualitas outputnya tadi seperti di Wikipedia tadi, tadi memang dikontrol oleh kontributor lainnya, ya, oleh kontributor lainnya. Nah, apakah sesuatu itu
sudah mencapai kualitas tertentu ataukah tidak, itu biasanya kalau di crowdsourcing itu tidak ada ukuran kualitasnya, tapi lebih kepada ukuran kuantitasnya. Contoh kalau proses pelabelan tadi ya, proses pelabelan ini pelabelan misogini ataukah tidak gitu ya, itu nggak ada ini ya, nggak ada kualitas yang akan dicapai. Pokoknya yang diperlukan adalah sekian data sudah terlabel, itu aja. Jadi bukan ke kualitasnya. Tapi kalau yang seperti Wikipedia, kualitasnya itu dikontrol oleh sesama kontributor. Ya. Verifikasi dan validasi, yaitu tadi verifikasi dan validasinya itu oleh kontributor lainnya. Ya. Ya, jadi memang biasanya kalau ada kesalahan atau apa terjadi dulu gitu ya, jadi baru kemudian rollback gitu ya atau undo gitu ya. Undo dan yang undo-nya bisa yang kontributor lain. Ya, jadi memang ini crowdsourcing ini beda dengan yang apa aplikasi konvensional biasa ya. Kalau yang konvensional biasa kan oleh admin ya, semuanya lewat admin, divalidasi oleh admin expert. Kalau ini enggak, semuanya diserahkan kepada kontributor yang melakukan juga validasi juga adalah kontributor juga gitu ya. Iya, mungkin kalau sesuatunya lebih ke agregasi data, jadi gambar-gambar yang dibuat di human artist ya. Hmm, Iya, iya, iya. Iya, cuman kan ke pertanyaan awal tadi ini yang tentang etis ya, tentang etis gitu ya. Jadi yang agregasi datanya dari crowdsourcing kemudian menghasilkan bentuk baru begitu ya. Cuman memang ada etika yang dilanggar karena eh, saya kurang tahu juga ya. Gini, kalau di gambar misalnya ya, misalnya potongan-potongan gambar itu ada ininya, ada apa? Ada hak ciptanya begitu. Nah, apakah kalau menggunakan menggunakannya untuk produk yang lain, apakah boleh ataukah tidak begitu ya? Atau misalnya selama menjadi bentuk lain itu misalnya apakah boleh ataukah tidak? Kalau menggunakan langsung kan tidak begitu ya. Kalau menggunakan langsung tidak, tapi kalau memanfaatkannya untuk produk yang lain apakah bisa ataukah tidak. Nah, kalau kalau misalnya ini harus dicek dulu ya di misalnya di tentang seni ya. Nah, apakah bisa ataukah tidak gitu ya. Nah, tapi ini sangat mungkin melanggar hak cipta ya. Hak, hak cipta dari komponen-komponen gambar tadi begitu ya. Nah, saya masih belum ini juga ya tentang ini ya tentang etikanya dengan ini. Tapi tentang crowdsourcingnya dari gambar-gambar itu oke. Kemudian tadi tentang generatif AI-nya oke gitu ya betul. Terus eh, tentang crowdsourcing bahwa sebuah gambar itu kalau mayoritas bilang ini adalah X ya, maka kebenarannya itu adalah X begitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau pelanggaran etika mungkin ya kalau misalnya memang di dunia keartisan bidang tertentu itu misalnya memakai komponen saja itu harusnya sudah melanggar etika kalau tidak mencantumkan kredit begitu ya. Maaf ya kalau nggak ini ya tidak nyambung ya. Saya masih belum belum nyambung lagi dengan yang ke etisnya ya. Apakah ada potensi penyalahgunaan atau manipulasi crowdsourcing ya bisa ya, bisa tapi biasanya eh, yang selama ini ya yang saya tahu tidak terjadi ya, tidak terjadi karena orang juga ini nggak ada kepentingan begitu ya, gitu. Orang tidak ada kepentingan untuk mengarahkan sesuatu begitu ya, kecuali memang memang ini ya, misalnya di politik supaya lebih terkesan gitu ya, mungkin hanya kalau di penelitian yang saya bilang yang non politik ya yang di akademik misalnya tadi melabeli tentang sesuatu itu para pelabel itu kan nggak ada kepentingan apapun begitu ya untuk penelitiannya. Nah, biasanya yang kelicikannya itu ya kalau yang kayak tadi yang politik itu kan berarti bukan di
para kontributornya gitu ya, tapi ya para yang pendesain studinya misalnya gitu ya. Jadi bisa bias dan merugikan, iya. Cuman biasanya kalau itu pelakunya yang kontributor, jadi yang kontributor yang banyak itu kecil kemungkinan ya, karena mengatur sekian banyak kepala untuk punya hal yang sama mau menjatuhkan sesuatu kan enggak begitu. Jadi mungkin kalau manipulasinya di level yang pemilik studinya mungkin, tapi kalau yang pelaku crowdsourcingnya, yang orang-orang yang mau melakukan apa tadi, melakukan proses sederhana tadi, biasanya enggak, karena enggak ada kepentingan. Ya. Oh, nggak ada pertimbangan etika. Jadi gini, kuesioner itu kita bisa ngasih sesuatu atau tidak ngasih sesuatu. Dua-duanya tidak melanggar etik. Tapi harus dinyatakan di pengajuan etika kita, ya, di pengajuan etika kita, ya, di pengajuan etika kita. Kalau misalnya yang melanggar etik itu kalau kita tidak mencantumkan akan ngasih hadiah, tapi kita ngasih hadiah, atau kita mencantumkan ngasih hadiah, taunya enggak gitu. Nah itu melanggar etik. Tapi kalau dari awal kita bilang gitu ya, saya dulu pernah ada sebuah studi saya yang saya tuh kasih kasih voucher Amazon gitu ya, ngasih voucher Amazon gitu. Ya itu tidak melanggar etika karena saya cantumkan dari awal. Nah, kenapa saya kasih kasih hadiah begitu gitu ya? Itu karena apa ya, proses apa ya, partisipasinya tuh lumayan, bukan lumayan berat, lumayan menyita waktu karena harus berulang gitu ya. Nah jadi saya ini biar biar enak aja begitu ya, udah saya sediakan voucher Amazon gitu ya, karena dulu kan Amazon di sana gampang gitu ya. Nah, itu tidak melanggar etika ya, tidak melanggar etika karena sudah dicantumkan di awal saya akan ngasih hadiah. Jadi reviewer etikanya tahu, oh ini saya akan ngasih hadiah dan sesuai dengan itu. Jadi saya cantumkan vouchernya, voucher Amazon. Wow, saya lupa nilainya saya cantumkan atau enggak, tapi dengan menuliskan voucher Amazon aja udah cukup, tidak melanggar etika. Nah, kalau proyek-proyek crowdsourcing ya, yang yang umum digunakan saya sih nggak tahu standar seperti apa, tapi yang banyak orang menggunakan itu yang platformnya Amazon ya, yang Amazon Mechanical Turk gitu ya. Itu itu mungkin ya karena pakai pakai platform Amazon ya yang sudah terbiasa, misalnya penggunanya banyak begitu ya. Kemudian sistem rewardingnya juga jelas begitu. Itu yang paling banyak dipakai ya. Nah, kalau untuk misalnya kalau kayak tadi misalnya crowdsourcing kita itu mau memberikan label aja, misalnya kita tidak pakai platform yang sudah ada, kita pakai aplikasi sendiri, kita bikin web yang sederhana, nggak masalah juga. Banyak yang seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita misalnya memang perlu ini ya secara demografi yang misalnya yang ikut crowdsourcingnya tuh harusnya dari banyak negara gitu. Jadi kalau saya pakai web biasa itu sudah tidak mungkin. Jadi saya harus pakai platform yang misalnya banyak orang kenal. Jadi saya pakai misalnya yang Amazon Mechanical Turk itu ya. Nah itu itu apa ya? Itu bagus ya. Maksudnya dari jangkauannya sesuai karena saya misalnya butuh partisipannya itu dari banyak negara gitu ya. Nah, kalau sensor saya kurang tahu ya sensor untuk yang crowdsourcing ya. Karena biasanya crowdsourcing itu lebih ke ini aja ngasih ngasih pendapat ya apa ya tidak gitu kan, itu sesederhana itu biasanya ya, ininya ya, sederhana itu. Nah tadi si SCWC ya tadi ya. Nah kalau saya lihatnya crowdsourcing sekarang ya, saya lihatnya perkembangan yang paling banyaknya itu di fitur ya. Jadi eh, gini, semakin baik groupware. Jadi groupware itu platform untuk kolaborasi. Yang semakin baik itu yang semakin bisa memindahkan real life kita ke sana gitu. Nah, real life kita kalau kita bekerja bersama itu kan kita tahu apa yang dikerjakan orang itu, si A, si B. Kita bisa komunikasi dengan enak begitu ya.
Kita bisa kapan-kapan bisa off dulu, kita bisa bisa datang lagi gitu ya. Kita bisa tahu persis pekerjaan si A itu yang mana, pekerjaan si B yang mana. Kita bisa tahu persis keluaran akhirnya tuh harusnya seperti ini. Nah, jadi semakin bisa sebuah platform itu mengakomodasi yang terjadi, yang seharusnya begitu, itu semakin baik. Nah, saya lihat fitur-fitur itu ke sana. Jadi eh, kontributor itu semakin banyak terinformasi dengan apa yang terjadi di dalam kolaboratif work, gitu ya. Kemudian juga selain itu juga ada fitur-fitur awareness lainnya. Kalau dulu fitur awareness-nya itu cukup hanya history gitu ya, orang sudah melakukan apa. Sekarang kan dengan statistik juga gitu ya, dari sekian pekerjaan ini, kalau misalnya pekerjaannya berupa teks gitu ya, pekerjaannya berupa teks, maka kontribusi si A itu berapa, kontribusi B berapa gitu ya. Nah, itu kalau di keilmuan sendiri itu masuk juga di ranah saintometrik ya. Jadi eh, kontribusi orang itu bisa tetap terekam. Nah, itu yang kayaknya bagian itu sih belum ya, bagian yang fitur yang bisa menghitung kontribusi itu kayaknya sekarang itu masih jadi tantangan begitu. Sudah ada gitu ya dulu platform yang begitu tapi terus mati platformnya ya. Nah, kemudian kalau tren, oh, saya saya kurang tahu di ya kalau eh, tentang tren. Tapi yang saya lebih ke yang diperlukan aja ya. Kalau yang diperlukan itu kalau di collaborative work itu yang sekarang kita belum ada itu kan misalnya saya tadi yang seperti yang image tadi atau seperti yang teks tadi ya. Kita tidak bisa kita bisa menegur kontributor yang misalnya menuliskan atau memberikan kontribusi tidak sesuai dengan target. Cuman kan tadi kita tidak bisa tahu misalnya orang tersebut misalnya melanggar hak cipta orang lain. Jadi misalnya kalau dibikin sebuah tulisan paper, misalnya si orang itu copy paste gitu ya, itu kan kita tidak tahu juga kecuali kalau kita menggunakan alat. Nah, kalau ada alat yang bisa membantu mengontrol validasi gitu ya, mengontrol etika-etika yang sudah sangat-sangat jelas itu akan sangat baik. Ya. Hmm, Kalau memecahkan masalah yang kompleks tadi ya, tapi tetap harus ini ya, harus penelitinya yang tahu persis mana bagian yang dijadikan crowdsourcing, mana yang tidak, gitu ya. Nah, sekali lagi, yang untuk crowdsourcing itu proses-proses yang kecil tapi ukurannya besar, kecil tapi banyak, secara volume banyak, tapi prosesnya sederhana. Nah, jadi bisa menyelesaikan masalah kompleks karena contohnya tadi proses labeling itu salah satu proses yang sangat besar yang kalau tidak ada itu tuh akan berdampak banget ya, penelitian kita tidak akan jalan. Tapi kalau dilakukan sendiri besar begitu ya dan tidak mungkin, nah maka kita perlu crowdsourcing. Tapi tidak tidak berarti proses lainnya harus dilakukan crowdsourcing juga gitu ya. Nah, gini, kalau pembangunan berkelanjutan, saya belum kebayang ini konteksnya apa gitu ya. Cuman kalau crowdsourcing sendiri kan salah satu prinsipnya itu kan fluid. Jadi memang tidak ada finishnya. Jadi memang selalu berkelanjutan. Nah, tapi apakah ini konteksnya nanti bisa dibawa ke pembangunan ataukah tidak? Saya kayaknya ini ya belum tahu ya ini konteksnya kemana karena pembangunan itu luas ya. Tapi kalau konteksnya berkelanjutan di konteks crowdsourcing, iya karena crowdsourcing itu biasanya tidak ada tidak ada standar kapan selesai gitu. Selesai itu ya kalau setiap kontributor sudah tidak berkontribusi lagi. Baik, begitu ya. Makasih semua pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Gia ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan juga pertanyaannya. Terima kasih Bu Dede atas materi dan diskusinya. Untuk CLO 1 ini sudah selesai untuk materinya dan nanti akan ada tugas di LMS
Kemungkinan di akhir pekan ini atau mungkin di awal pekan depan ya, saya baru upload-nya. Baik, terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi di minggu depan, bersama dengan Pak Yudhistira. Untuk Bu Dade, terima kasih banyak Bu atas waktu Sama-sama. materinya. Ya, Eh, sama-sama. saya izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.